Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdwi Syahrizal Ramadhani, NIM saya 234233030. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis asimtotik untuk looping bersarang. Bisa kita lihat di sini terdapat sebuah program dengan 3 baris, yaitu sebuah looping yang di dalamnya terdapat looping. Kemudian looping tersebut akan melakukan print OK. Nah, di sini untuk baris pertama ini akan membentuk sebuah barisan bilangan yang dimulai dari 2 sampai ke N. Yang dimana barisan bilangan ini seharusnya dimulai dari 1 kemudian berakhir sampai N. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada baris ke-1 ini merupakan sebuah looping dengan nilai true sebanyak N-1. Dan karena ini merupakan sebuah giting dari looping, maka ini akan dieksekusi sebanyak jumlah looping ditambah 1, jumlah looping true ditambah 1, yaitu n-1 ditambah 1 sama dengan n. Maka baris pertama ini akan dieksekusi sebanyak n kali. Kemudian untuk baris kedua ini merupakan sebuah looping di dalam looping baris pertama, yang dimana untuk baris kedua ini loopingnya dimulai dari 1 dan diakhiri dengan n, yang dimana ini akan membentuk barisan bilangan yang lengkap. Maka bisa dikatakan barisan kedua ini akan melakukan perulangan sebanyak n kali. Dan karena baris kedua ini merupakan sebuah heading dari looping, maka eksekusinya ini akan ditambah 1, jumlah looping ditambah 1, maka didapatkan n ditambah 1 sama dengan n plus 1. Kemudian karena ini merupakan looping di dalam looping, maka looping ini akan dikerjakan sebanyak ketika looping pada baris ke-1 ini bernilai true. Bisa kita ketahui tadi bahwa looping pada baris pertama ini akan melakukan looping dengan nilai true sebanyak n-1 kali. Maka di sini bisa kita hitung dan kita tulis di sini n-1 dikalikan dengan berapa banyak baris kedua ini akan dieksekusi, yaitu n plus 1. Maka di sini n-1 dikali n plus 1 sama dengan n pangkat 2 ditambah n dikurang min n min 1 sama dengan n pangkat 2 min 1. Maka baris kedua ini akan dieksekusi sebanyak n pangkat 2 min 1. Kemudian pada baris ketiga ini merupakan sebuah action dari looping yang dimana baris ketiga ini akan dilakukan ketika baris kedua ini bernilai true. Nah, bisa kita ketahui tadi bahwa baris kedua ini akan melakukan looping bernilai true sebanyak n kali di sini. Maka dari itu karena ini merupakan sekali lagi ini merupakan looping di dalam looping, maka n-1 untuk baris pertama yang true ini akan melakukan eksekusi untuk baris kedua yang akan melakukan perintah print OK, yang dimana ini baris kedua ini akan bernilai true atau akan dieksekusi sebanyak n kali. Berarti ini nantinya n-1 dikalikan dengan n, atau kita bisa tulis n dikali n-1. Maka di sini ditemukan hasil akhir, yaitu baris ketiga ini akan dieksekusi sebanyak n pangkat 2 min n. Di sini kita bisa hitung dengan cara menambahkan time cost-nya dengan cara mengalihkan dengan c pada setiap barisnya. Seperti di sini 1 ini nantinya akan ditulis sebagai c dikali n. Kemudian untuk baris kedua ini akan ditulis nantinya c dikali n pangkat 2 dikurangi 1. Nah, seperti ini. Dan untuk baris ketiga ini akan ditulis sebagai C3, ini C2
ini C1, C3 dikali N pangkat 2 dikurangi N. Nah, kemudian dapat ditulis seperti ini nantinya. C1 dikali N ditambah C2 dikali N pangkat 2 min 1 ditambah C3 dikali N pangkat 2 min N. Kemudian tinggal kita kalikan, maka akan kita dapatkan hasil seperti ini. C1 sama C1 dikali N ditambah C2 dikali N pangkat 2 dikurangi C2 ditambah C3 dikali N2 N pangkat 2 kemudian min C3 dikali N. Nah, kemudian kita tinggal mengelompokkan untuk N pangkat 2 N dan min C2 sendiri. Di sini bisa kita dapatkan bahwa terdapat C2 dikali N pangkat 2 ditambah C3 dikali N pangkat 2 untuk kelompok 1, dan ditambah lagi untuk kelompok 2 C1 dikali N dikurangi C3 dikali N dan dikurangi C2. C2 ini merupakan kelompok ketiga. Kemudian kita bisa kelompokkan lagi untuk membuatnya menjadi lebih mudah dibaca seperti ini. C2 dalam kurung C2 ditambah C3 dikali N pangkat 2 kemudian ditambah dalam kurung C1 dikurangi C3 dikalikan dengan N, kemudian ditambah lagi dalam kurung min C2. Maka di sini kita bisa menambahkan menjadikan sebuah konstanta, yaitu konstanta A di sini, konstanta B di sini, dan konstanta C di sini. Maka kita akan mendapatkan notasinya atau Tn-nya, yaitu Tn sama dengan An pangkat 2 ditambah Bn ditambah C. Maka didapatkan hasil akhir asimtotik Big O-nya, yaitu Tn sama dengan On pangkat 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.